warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Deva Amanda Febrian dengan NIM 065. Hai, perkenalkan nama saya Azahra Zaina Karisma dengan NIM 069. Kenalkan nama saya Farel Arkananta Chandra, NIM saya 073. Kenalkan nama saya Devi Aulia dengan NIM 093. Jadi di video kali ini kita akan menjelaskan tentang perkembangan emosional pada masa dewasa awal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikososial Erikson, di mana di masa dewasa awal, intimacy dan isolation. Yang kedua ada kondisi emosional dan stres di masa dewasa. Jadi perkembangan psikososial dewasa awal itu menurut Erikson, tugas utama masa dewasa awal adalah membangun keintiman atau menghadapi isolation atau kesepian. Individu yang berhasil membangun hubungan yang sehat dan penuh komitmen akan merasakan kedekatan emosional, sementara kegagalan dapat memunculkan kesepian dan keterasingan. Yang kedua ada kondisi emosional dan stres. Pada tahap ini, individu sering menghadapi transisi besar seperti pekerjaan, pernikahan, dan kemandirian finansial. Tekanan ini dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan kebingungan identitas. Dukungan sosial dan strategi coping adaptif menjadi penting untuk menjaga kesejahteraan emosional. Saya akan menjelaskan gaya hidup dewasa awal dan juga pondasi cinta. Di masa usia 20 tahun hingga 40 tahun, kita memasuki fase yang penuh tantangan dan pilihan. Masa dewasa awal bukan cuma soal kerja dan mandiri, tetapi juga tentang membangun cinta yang sehat dan hubungan yang bermakna. Gaya hidup dewasa awal, di fase ini kita mulai fokus pada karir, pendidikan, dan kemandirian finansial. Tetapi jangan lupa menjaga kesehatan fisik dan mental, juga prioritas. Gaya hidup kita mulai mencerminkan siapa kita dan apa yang kita perjuangkan. Pondasi cinta, menurut Erikson, tugas utama di fase ini adalah bentuk intimate, kemampuan untuk menjalin hubungan yang dekat, penuh kepercayaan, dan saling mendukung. Tetapi keintiman bukan cuma soal fisik, ini tentang keberanian untuk terbuka, berbagi pikiran, dan juga menerima kerentanan satu sama lain. Jadi, masa dewasa awal adalah waktu untuk membentuk fondasi hidup dan cinta yang kuat. Yuk jalani dengan sadar, sehat, dan penuh bermakna. Oke, baik, selanjutnya ada pernikahan dan menjadi orang tua. Menurut Erikson, tugas utama perkembangan di masa dewasa awal adalah membangun keintiman, bukan isolasi. Erikson 1963 menjelaskan dalam pernikahan, individu belajar mengelola konflik, berkomunikasi efektif, dan membangun rasa percaya. Misalnya, pasangan baru menikah yang memiliki kebiasaan berbeda, perlu menyesuaikan diri agar tercipta hubungan yang harmonis. Ketika menjadi orang tua, emosi juga diuji. Orang tua harus melatih kesabaran dan empati. Misalnya saat menghadapi anak yang rewel di malam hari. Situasi ini membantu perkembangan kedewasaan emosional. Oke, yang kedua ada perkembangan karir dan pekerjaan. Selain kehidupan keluarga, dewasa awal juga ditandai dengan fokus pada karir. Santrok pada tahun 2019 menjelaskan bahwa pekerjaan menjadi salah satu sumber identitas dan kepuasan diri. Contohnya, seorang fresh graduate yang cemas menghadapi target kerja, belajar mengendalikan stres dan membangun rasa percaya diri. Sementara seorang karyawan yang dipromosikan ke posisi pemimpin, belajar mengelola emosi, mengambil keputusan, dan berempati pada tim. Semua pengalaman ini mendorong perkembangan emosional menjadi lebih matang. Kesimpulannya, pernikahan menjadi
orang tua, serta perkembangan karir adalah aspek penting pada masa dewasa awal. Semua tantangan tersebut menuntut pengelolaan emosi, sekaligus membentuk kedewasaan emosional yang lebih kuat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan emosional pada dewasa awal di saat sudah menikah, belum menikah, dan ketika pernikahan itu berakhir atau terjadi perceraian. Jadi yang pertama, itu bagi yang menikah, kematangan emosi itu menjadi kunci yang sangat penting untuk kesiapan menikah. Dengan kecerdasan emosi, pasangan bisa menjaga keharmonisan rumah tangga dan membangun rumah tangga yang sehat. Sementara itu, bagi yang belum menikah atau memilih hidup lajang, itu biasanya kadang merasa kesepian, terus juga bahkan mendapat stigma dari masyarakat. Tapi dukungan sosial dari teman dan keluarga itu juga sangat membantu. Banyak juga yang tetap bisa bahagia, menemukan makna keintiman dan hidup mandiri tanpa harus menikah. Lalu bagaimana dengan pernikahan yang berakhir dengan perceraian? Di fase ini itu kesejahteraan psikologis itu sangat penting, bergantung pada penerimaan diri, relasi sosial yang sehat, dan kemandirian. Pengalaman perceraian baik yang dialami sendiri maupun dari orang tua juga bisa membentuk pandangan seseorang terhadap hubungan romantis di masa depan. Jadi apapun pilihan atau pengalaman hidupnya, yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola emosi, menerima diri, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang sekitar.